Hai, welcome back to Seven Last YouTube channel. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang penyakit pada sistem reproduksi. Sebelumnya, kenalan dulu yuk sama kita. Di sini ada Dito. Tapi bukan Dito yang ini. Tapi Dani, Keisha, Tito. Dito. Jadi kita akan bahas dari penyakit yang katanya adalah penyakit yang paling berbahaya, yaitu penyakit AIDS. Nah, penyakit AIDS merupakan penyakit yang berkaitan dengan penurunan kemampuan imun pada tubuh manusia. Jadi tubuh punya sistem imun yang nanti akan melawan kuman atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Jadi setiap ada kuman atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh itu, maka sistem imun tubuh kita akan melawannya, sehingga tubuh kita sehat-sehat aja. Tapi orang yang terkena AIDS, sistem imun itu rusak. Jadi ketika ada bibit penyakit yang masuk, maka gak bisa dilawan lagi. Sehingga orang yang sakit AIDS biasanya dia punya banyak penyakit lain. Nah, penyebaran HIV/AIDS ini menyebar ketika adanya pertukaran cairan antara tubuh penderita dengan orang lain. Dan penyebaran cairan itu bisa terjadi yang pertama gara-gara pengguna menggunakan jarum suntik secara bergantian untuk obat larang dan untuk jarum yang digunakan untuk tato. Yang kedua yaitu gara-gara pergaulan bebas. Nah, gara-gara hubungan seksual dan terutama ketika dilakukan tanpa adanya ikatan pernikahan. Nah, akibat dari HIV/AIDS ini, karena HIV/AIDS ini belum ada obatnya, obat yang ada hanya untuk memperlambat prosesnya, bukan untuk mengobati menghilangkan virusnya, tapi memperlambat untuk memperlambat prosesnya. Nah, akibatnya adalah kematian. Tapi penyebab kematiannya bukan gara-gara AIDS, tapi gara-gara penyakit lain yang enggak bisa dilawan oleh sistem imun tubuh yang rusak karena AIDS. Nah, teman-teman, jika tidak dirawat dengan baik, maka organ reproduksi akan rentan terkena gangguan dan penyakit. Penyakit yang terjadi pada sistem reproduksi umumnya disebabkan oleh infeksi mikroorganisme tertentu, dan penularannya dapat terjadi melalui hubungan seksual sehingga disebut penyakit menular seksual. Nah, beberapa penyakit menular seksual diantaranya ada kemutihan atau candidiasis, yaitu menularnya cairan kental putih dari vagina disebabkan oleh jamur Candida albicans. Yang kedua ada kanker genitalia, terjadi pada vagina cervix dan ovarium yang disebabkan oleh infeksi virus. Nah, ada penyakit kutil kelamin yaitu infeksi human papillomavirus. Terus ada penyakit trichomoniasis vaginalis, yaitu keluarnya cairan encer kuning kehijauan dan berbau busuk pada vagina. Selain penyakit menular seksual, juga terdapat gangguan yang terjadi pada sistem reproduksi, yaitu endometriosis, adalah tumbuhnya jaringan endometrium di luar rahim, misalnya pada ovarium atau ovidum. Terus ada aminora, adalah gangguan yang mengakibatkan tidak terjadinya menstruasi. Aminora terbagi menjadi dua, yaitu aminora primer dan aminora sekunder. Aminora primer yaitu tidak menstruasi sampai usia 17 tahun. Aminora sekunder yaitu tidak menstruasi pada wanita yang sebelumnya pernah menstruasi. Sekarang saya mau membahas tentang penyakit sifilis atau raja singa. Penyebabnya disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Bentuk bakterinya berbentuk spiral. Panjang spiral kayak cacing, tapi ukurannya sangat kecil, menyerang organ reproduksi pria dan wanita. Ciri-ciri: 1. Berupa luka pada tempat masuknya bakteri. Jadi ada luka di sekitar alat reproduksi. 2. Menyebar dan menyerang organ tubuh lainnya. Penularan sifilis ini hampir sama seperti HIV, menular lewat pertukaran cairan. Sangat pertama bisa terjadi karena adanya pergaulan bebas atau hubungan seksual antara penderita dengan orang lain. Menular lewat penggunaan jarum suntik secara bergantian, obat terlarang, tato, dan lain-lain. Akibatnya itu menyebabkan rasa sakit, kerusakan organ. Selanjutnya ada penyakit yang namanya uretritis, yaitu infeksi pada uretra karena chlamydia, trachomatis, ureasma, uretikum, dan virus herpes. Ada juga nih penyakit yang namanya
prostatitis yaitu infeksi pada kelenjar prostat, bisa disebabkan oleh Escherichia coli. Terus kalian tahu gak ada penyakit orkitis yaitu infeksi pada buah jakar atau TSD disebabkan oleh virus mumps atau gondongan. Sekarang ngobrol sama aku yuk. Ada penyakit yang namanya gonore atau sering disebut kencing nanah. Gonore ini disebabkan oleh bakteri yang disebut Neisseria gonorrhea. Gonore ini menyerang organ reproduksi pria dan wanita. Ciri-cirinya yaitu yang pertama ada rasa sakit dan keluar nanah saat kencing pada laki-laki. Yang kedua, adanya pada wanita terjadi keputihan atau keluar cairan putih berwarna kuningan atau kehijau-hijauan. Penularan yaitu gara-gara pergaulan bebas, hubungan seksual yang terjadi pada ikatan pernikahan atau ada orang yang ganti-ganti pasangan. Akibatnya yaitu rasa sakit ketika kencing. Kalau seandainya ibu hamil mengalami gonore, maka bayi yang ia hamilkan bisa mengalami kebutaan. Selanjutnya ada penyakit yang namanya mioma atau kista, yaitu tumor jinak yang tumbuh di otot terakhir karena berkurangnya hormon estrogen di atas usia produktif. Ada juga loh penyakit yang namanya kriptokidisme, yaitu gagalnya salah satu atau dua testis untuk turun ke rongga skrotum. Selain itu, kalian tahu gak sih ada penyakit yang namanya hipogonadisme, yaitu penurunan fungsi testis karena gangguan hormon testosteron. Nah, sekarang kita sudah ada di sesi digital, ada Kesha di sini, dan sekarang saya sudah bersama dengan salah seorang pembicara yang merupakan seorang perawat. Dengan kakak siapa di sini? Baik, perkenalkan saya dengan Adentia Hastari. Saya sekarang sebagai perawat sejak tahun 2016 sampai sekarang. Oke, bisa kita mulai ke pertanyaan yang pertama? Jadi, apakah kakak tahu bagaimana cara pencegahan penyakit untuk sistem reproduksi secara umum? Baik. Ada cara untuk pencegahan penyakit secara umum. Di antaranya ada 5 dasar yang bisa kita terapkan, yaitu pertama bersih, kemudian kering, begitu juga nyaman, kemudian kotor, dan yang kelima yaitu berolahraga. Ya, seperti itu. Jadi untuk yang ke-1 yaitu bersih. Jadi untuk membersihkan alat kelamin, kita bisa bersihkan dari bagian luar dengan air yang bersih, bersihkan dari depan ke belakang. Seperti itu. Ya, kemudian harus kering. Menjaga alat kelamin kita selalu kering karena kalau lembab akan menjadi tempat berkembang biak dengan bakteri. Kemudian bisa dibersihkan dengan tisu ataupun dengan kain yang bersih. Ya. Kemudian kita juga harus nyaman. Kita harus menggunakan celana dalam yang berbahan katun dan lembut. Tidak terlalu ketat. Kita bisa ganti juga dalam 2-3 kali sehari. Kemudian untuk yang keempat itu potong. Kita potong rambut di sekitar organ reproduksi jika sudah panjang, karena kalau panjang akan jadi sarang kuman gitu. Kemudian untuk yang kelima, kita harus rajin berolahraga. Dengan rajin berolahraga kita akan sehat. Kemudian selain itu juga kita harus mengkonsumsi sayur dan buah-buahan. Nah, poin yang paling penting untuk kalian para remaja dan juga misalkan dewasa yang belum menikah, jangan sampai kita melakukan hubungan di luar nikah, apalagi sampai kita berganti-ganti pasangan, ya tidak dosa. Kemudian ini juga tidak baik untuk kesehatan kita, seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada cara nih untuk pencegahan khusus bagi laki-laki dan wanita agar terhindar dari penyakit pada sistem reproduksi? Ya, pastinya ada ya untuk cara pencegahan penyakit. Jadi yang pertama kita khusus untuk laki-laki, ada 3 cara pencegahannya. Yang pertama longgar, yang kedua mandi, dan yang ketiga sehat. Untuk yang pertama, tidak menggunakan celana yang terlalu ketat, ya itu tidak baik. Kemudian yang kedua mandi, untuk mengurangi kebiasaan mandi dengan air panas, suhu panas mengganggu spermatogenesis. Yang ketiga itu sehat, yang menghindari minuman beralkohol dan rokok. Kemudian cara pencegahan untuk penyakit khusus wanita ya, yang ada 2, yang pertama bersih dan kedua sehat. Untuk yang bersih, kita ganti pembalut sesering mungkin ketika menstruasi. Kemudian kita harus hidup sehat, yaitu hindari menggunakan sabun
dengan terus-menerus. Seperti itu paling yang bisa saya jelaskan. Nah, teman-teman, itulah penjelasan untuk cara pencegahan pada penyakit sistem reproduksi secara umum sekaligus terkhususnya untuk wanita dan untuk pria. Semoga teman-teman dapat mengambil kesimpulan dan ilmunya agar kita semua bisa tetap sehat dan terhindar dari berbagai macam penyakit, khususnya pada penyakit sistem reproduksi. Terima kasih untuk Kakak Aditya yang sudah menyempatkan waktunya untuk diwawancarai oleh saya. Ya baik, sama-sama. Semoga apa yang tadi saya sudah sampaikan semoga bermanfaat untuk kalian para remaja dan untuk kita semua ya. Kita agar kita bisa selalu menjaga kebersihan sistem reproduksi kita.